teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Satya dengan NIM G1D1222108 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai biaya kesehatan. Adapun outline atau subbahasan kita pada video kali ini ada 4. Yang pertama, definisi biaya kesehatan. Yang kedua, syarat pembiayaan kesehatan. Yang ketiga, permasalahan dalam pembiayaan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian pembiayaan kesehatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, yang pertama definisi biaya kesehatan. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Nah, dalam biaya kesehatan ada 2 unsur yang saling berkaitan, yaitu penyedia pelayanan kesehatan atau health provider dan pemakai jasa pelayanan kesehatan atau konsumen. Nah, biaya kesehatan menurut sudut pandang penyedia layanan kesehatan yaitu besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Contohnya dari pihak pemerintah ataupun dari pihak swasta. Nah, sedangkan menurut pandangan pemakai jasa pelayanan atau konsumen itu sendiri, biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan tersebut. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai syarat pembiayaan kesehatan. Nah, suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, jumlah. Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud cukup di sini adalah dana dari biaya kesehatan tersebut dapat membiayai semua penyelenggaraan upaya kesehatan yang dibutuhkan, serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Syarat pokok yang kedua yaitu penyebaran. Nah, penyebaran dana dalam biaya kesehatan harus teralokasikan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Dan syarat pokok yang ketiga yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan dalam biaya kesehatan haruslah diatur dengan seksama. Lalu, apa aja sih permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pembiayaan kesehatan? Yang pertama adalah dana yang terbatas. Nah, dana yang terbatas ini bisa dari pemerintah ataupun swasta. Karena adanya dana yang terbatas, maka perlu proses perencanaan yang baik dan juga perlu proses pengalokasian dana yang baik, sehingga dana dari biaya kesehatan ini dapat tepat sasaran maupun teralokasi sesuai dengan tujuan. Namun, kenyataannya ternyata pembiayaan kesehatan itu masih belum rata. Contohnya nih, banyak kaum yang menengah ke atas justru mendapatkan jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan yang tercover oleh pemerintah atau PBI. Tetapi ada rakyat yang dari menengah ke bawah hingga dianggap kurang mampu itu tidak mendapatkan bantuan asuransi kesehatan. Nah, ini juga merupakan permasalahan dari biaya kesehatan yang tidak tepat sasaran. Permasalahan yang selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan yang kurang baik. Kemudian ada juga permasalahan mengenai biaya yang meningkat. Misalnya adanya peningkatan pengobatan ataupun perawatan. Kemudian adanya kenaikan biaya operasional yang sangat membengkak, sehingga menyebabkan alokasi dana yang awalnya sudah direncanakan atau teralokasikan dengan baik menjadi kurang baik gitu. Misalnya nih, semula pemerintah sudah mengalokasikan dana 100 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Ternyata di tengah-tengah tahun sudah ada pembengkakan karena adanya peningkatan biaya. Nah, sehingga apa yang sudah direncanakan dari awal itu tidak sesuai target.
Jadi itu juga merupakan sebuah permasalahan dari biaya kesehatan. Kemudian permasalahan biaya kesehatan yang terakhir yaitu pola perubahan penyakit. Nah, perubahan pola penyakit ini dapat mempengaruhi biaya kesehatan, yang mana pola penyakit ini bergeser dari penyakit yang sifatnya akut menjadi penyakit yang bersifat kronis. Dibandingkan dengan berbagai penyakit akut, perawatan dari penyakit kronik ini ternyata lebih lama. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan maupun penyembuhan dari penyakit ini akan lebih besar. Nah, hal ini sangat mempengaruhi tingginya biaya kesehatan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai upaya pengendalian biaya kesehatan atau cost containment. Secara sederhana, cost containment ini diuraikan menjadi 7. Yang pertama, memberlakukan pengaturan sertifikat. Nah, maksudnya di sini penambahan sarana atau fasilitas kesehatan dibenarkan apabila dapat dibuktikan dengan adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap sarana atau fasilitas kesehatan yang akan dibangun tersebut. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka dapat menghindarkan dari berdiri atau dibelinya berbagai sarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang berlebihan atau yang tidak dibutuhkan. Nah, dampak positif dari cost containment ini adalah dapat menekan biaya investasi serta biaya operasional. Apabila dapat diberlakukan secara konsisten, maka akan dapat menekan biaya kesehatan. Yang kedua, memberlakukan peraturan studi kelayakan atau feasibility study. Artinya, penambahan sarana atau fasilitas kesehatan yang baru hanya akan dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana atau fasilitas kesehatan tersebut dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tarif pelayanan yang bersifat sosial. Maka upaya untuk menaikkan tarif dengan alasan untuk menutupi kerugian akan dapat dicegah. Yang ketiga, memberlakukan peraturan pengembangan yang terencana atau development plan laws. Artinya, dalam pengembangan sarana, fasilitas, dan pelayanan kesehatan hanya dibenarkan apabila sesuai dengan rencana pengembangan yang sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah. Maka dapat dihindari pengembangan sarana, fasilitas, dan pelayanan kesehatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, menetapkan standar baku pelayanan kesehatan atau professional medical standard. Nah, pelayanan kesehatan hanya dibenarkan untuk diselenggarakan jika tidak menyimpang dari standar baku yang telah ditetapkan. Yang kelima, menyelenggarakan program menjaga mutu atau Quality Assurance Program. Contoh kegiatan program dalam menjaga mutu adalah audit kedokteran atau medical audit. Nah, yang keenam, itu menyelenggarakan peraturan tarif pelayanan atau rate regulation. Dengan diselenggarakannya pengaturan tarif pelayanan ini, maka penyelenggaraan dari pelayanan kesehatan tidak dapat menaikkan tarif semaunya. Ketentuan tarif ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Nah, dampak positifnya jelas akan membantu pengendalian biaya kesehatan. Dan yang terakhir yaitu asuransi kesehatan. Nah, untuk mengendalikan biaya kesehatan ialah dengan menyelenggarakan program asuransi kesehatan yang telah dimodifikasi, yakni melibatkan peran serta tanggung jawab dari penyedia pelayanan kesehatan serta pemakai jasa pelayanan kesehatan. Nah, itulah penjelasan aku mengenai biaya kesehatan. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran di balik video ini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.